share, Pak. Ya. Ya. Kuliahnya biasa saya rekam, nanti rekamannya saya taruh di YouTube, taruh di Emas. Jadi kalau ada yang berhalangan untuk ikut secara live bisa putar Emas ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Settingan YouTube-nya unlisted kok, nggak public. Jadi kayaknya nggak jadi viral. Buat yang berhalangan hadir live atau mungkin ada masalah jaringan, jadi putus-putus, mungkin bisa diputar-putar ulang nanti pas lagi dapat wifi gratisan mungkin lebih kencang. Baik, Pak. Suara saya berisik nggak? Banyak Nggak, motor lewat. Apa lancar? Enggak ya? Aman, Pak. Aman aja ya. Aman, Pak. Jelas, Pak, suaranya. Oke. Ada rajin-rajin ya, ada 35 orang udah. Ya. Enggak. Nggak kerja apa? Rajin, Pak. Awal-awal rajin, Pak. Ntar Nganggur, Pak. Nganggur ya? Kuliah. WFH, Pak. Pada WFH semua masih. Nggak ada yang masuk hari ini. Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Masih pada WFH-nya. Ada PR ya kalau nggak salah ya. Nggak ada, Pak. Kayaknya, Pak. Nggak ada ya. Nggak ada, Saya Pak. orangnya suka lupa. Iya, Pak. Nggak ada, Nggak Pak. ada. Nggak ada ya. Aman ya. Aman. Aman, Pak. Ya. Minggu lalu kita coba kuis bahas soal 30 soal itu ya. Iya, Pak. Ada satu soal tentang box plot. Betul? Betul, Pak. Ingat ya. Ya. Iya, Pak. Kemarin sempat kita berdebat ringan tentang cara baca box plot ya. Akhirnya kemarin kalau nggak salah kesimpulan sementaranya box plot itu garis tengahnya adalah min ya, Min, ya. rata-rata. Ternyata salah ya. Ya, median ya. Median. Walaupun memang kadang-kadang suka lupa. Mungkin biasanya memang kalau data yang terdistribusi normal, nilai rata-rata atau min itu biasanya nggak jauh-jauh dari median. Kalau dia balance datanya, kanan kiri. Jadi kadang-kadang suka mungkin ketukernya di sana. Tapi sejatinya box plot itu harusnya garis kiri atau garis bawah. Kalau kemarin kita vertikal ya gambarnya ya. Kalau ini Ya. kirinya atau garis bawahnya itu Q1. Ini ya. Q1. Garis paling atasnya Q3, garis tengahnya itu median. Q3 kurang Q1 itu interquartile range atau jarak antar kuartil. Gitu ya. IQR, IQR. Nah, yang garis kanan, garis bawah atau garis paling atas, garis paling bawah, maksimum dan minimum value. Biasanya maksimum value itu didefinisikan Q3 ditambah 1,5 kali IQR-nya, interquartile range-nya. Gitu ya. Minimum itu adalah Q1 dikurangin 1,5 IQR. Jadi bukan nilai terendah, nilai tertinggi juga ternyata ya. Ini adalah nilai minimum maksimum yang di-generate dari nilai interquartile-nya juga. Q3 plus 1,5. Q1 dikurang 1,5. Ya. Makanya kadang-kadang ada setelah garis yang paling ujung ini masih ada titik-titik di luarnya. Ini yang mungkin lebih tepat nilai maksimum, nilai minimum di sini data kita. Tapi karena dia di luar garis dari Q3 plus 1,5 IQR atau Q1 dikurang 1,5 IQR, maka bisa dikatakan titik-titik garis ujung-ujung luar kepulauan box plot ini itu adalah outlier. Itu ya. Outlier. Karena udah
udah kita kasih toleransi plus minus 1,5 interquartile range, tapi dia masih ada di luar. Berarti kan kita patut curiga bahwa ini adalah sebenarnya data pencilan atau data outlier. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Terus kemarin pertanyaannya adalah ketika dijabarkan, dideretkan ada 4 box plot untuk 4 treatment level yang berbeda. Kan pertanyaannya apakah ada perbedaan signifikan atau tidak ya gitu ya dari masing-masing mean-nya atau min-nya. Kan kita nggak bisa lihat kalau dari box plot hitung min itu agak sulit ya. Bisa sih kita hitung kalau misalnya datanya seperti ini ya, balance mungkin ya min-nya ya sekitaran median. Tapi dari kemarin kan ada yang Q1 Q3-nya panjang, ada yang pendek, ada yang setengah panjang setengah pendek. Sehingga untuk perhitungan min-nya jadi Nggak bisa ya. nggak clear lah, nggak obvious banget. Mungkin juga bisa bilang kalau dirata-ratain jatuhnya ya lonjakan-lonjakan antara level 1, level 2, level 3, level 4-nya min-nya jatuhnya kurang lebih sama. Jadi kita nggak bisa ngambil keputusan atau kesimpulan bahwa itu berbeda secara signifikan rataannya. Kalau di gambar yang kemarin ya, saya lupa nomor berapa itu. Itu aja ya yang perlu diklarifikasi untuk sebagai awalan kelas kita hari ini mungkin karena perlu diluruskan daripada nanti menyesatkan. Saya kasih linknya juga kalau ingin lebih mendalami tentang box plot. Diagram. Ini kalau misalnya dia distribusi normal, gambar box plotnya kurang lebih seperti ini. Jadi balance ya, kanan kirinya balance, rentangan 1/3-nya juga kurang lebih plus minus 1 sigma. Gitu ya. Udah sih paling itu aja yang perlu. Ada videonya juga kalau pengen dilihat bisa dilihat-lihat. Kalau saya putar video nge-lag nggak ya? Coba yuk tes. Nge-lag nggak? Nggak, Pak. Lancar, Pak. Lancar? Jaringan Pak, saya kalau- lancar, Pak. Lancar Pak, cuman suaranya aja Pak. Lancar. Wah, Suaranya wah. bisa di share Pak. Kalau suaranya. Suaranya di share. Bapak klik share itu terus share ini Pak, share di Zoom Bapak. Oh iya. Klik share. Udah ada- kan lagi nge-share sekarang. Ada basic, advance sama Bapak di laptop kan ya Pak ya? Yep. Kalau di laptop bisa Oh, Pak share. Share computer sound ya. Ya share komputer sound betul. third quartile, Oh tadi And video the maximum? suaranya nggak muncul. a box plot can tell you about your outliers and what their Yeah. values are, Ya, and tell you if your data, how tightly your data is grouped, and if and how your data is skewed. If you want to learn more about box plots, you can learn more here. The data we're going to use to demonstrate box plots is the Breast Cancer Wisconsin Muncul? diagnostic data set. Yeah. The goal of the visualization Muncul, Pak, muncul. is to show how the distribution of the column area mean differs for Lancar, Pak. benign versus Sip. Nah saya ngetes doang. So the Nggak usah first thing we have to do is we have to load our data kalau lancar into a lebih. pandas data frame. So here is a relative path, and inside the data folder, Stop. there's the Wisconsin breast Karena cancer habis CSV buat file. Nonton video. Oh ada bandingkan nasibnya sekarang. Mantan Sri Kertunas. Wes. Cukup ya untuk box plot. Cukup jelas ada pertanyaan terkait box plot. Jelas, Pak. Q3, Q2, Q1 kurang 1,5 interquartile range, Q3 plus 1,5 interquartile range, gitu ya. Dan ini adalah outlier. outlier. Sip. Nggak ada PR ya kita ya? Perasaan saya ada, rasa-rasanya ada PR gitu loh. Perasaan doang. Itu Opo. aja. DOE. Apa ya wes?
Eh? ANOVA. ANOVA ya. Jadi, oh ya ANOVA ya. Kenapa ANOVA? Jadi bisa ANOVA pakai historical data, boleh nggak? Boleh Pak, ada jurnalnya. Boleh. Boleh Pak. Asal distribusinya normal Pak. Asal distribusinya normal. Jadi ada data historis di ANOVA kan bisa. Yep. Ada sumber ininya, sumber dalilnya dari mana? Artikel atau Ada jurnal? jurnalnya Kamu Pak. jurnal Pak. Kemarin itu ada jurnal yang membahas terkait dengan komponen pesawat Pak, terkait dengan maintenance Pesawat. komponen pesawat. Dia menggunakan data historical data dari komponen tersebut dan juga maintenance-nya Pak. Mungkin saya coba share Pak. Boleh. Berarti saya bisa share sendiri atau harus saya kasih ini? Bisa share. Who can share? All participant bisa ya. Who can start sharing when someone else is sharing? Mana? Sebentar Pak, lagi belajar lah upload datanya Pak. Tahu? Atau linknya boleh, nanti kita buka, saya bukain dari sini. Jadi dia ada data maintenance. Ada apa data maintenance? Oh ini. ResearchGate ya. Ada yang tahu ResearchGate itu buat apa? Sip, terima kasih. Mas Sukri tadi ya? Iya Pak. Oh iya, sudah di-upload ya Pak sama teman-teman. Ya, ini itu live assessment juri UTM ya? Iya Pak. ANOVA for historical data. Jadi source model, cutting speed, feed rate, depth, kelihatan ya? Kelihatan Pak. Depth of cut, width of cut, treatment, residual, bukan, lack of fit sama feed rate. Oke, berarti ada 2, 3, ada 4 faktor ya, cutting speed, feed rate, depth of cut, sama width of cut. Ya. Ini ANOVA-nya ya. Dia bilang historical data. Jadi datanya ini udah ke-record, cutting speed udah ke-record, feed rate udah ke-record, depth of cut-nya sudah ke-record. Mungkin enaknya baca full ini ya. Papernya ya. Muhammad Syahir Kasim, UTM. Technical University Malaysia, Malaka. Masih kelihatan ya? Kalau layarnya nggak kelihatan, kasih tahu ya. Kadang-kadang suka skip. Coba. DOE ini. Dia pakai DOE. Di bawahnya nanti ada ANOVA-nya Pak. To life study of 2 different grade of Inconel 718. Something lah. Alat ini ya mungkin ya. Atau apa Inconel 718. Jadi dia pengen mempelajari 2 jenis Inconel yang berbeda grade-nya. Two life of ball nose cutting tools were investigated by considering the numerical parameter. Jadi para faktornya yang dipertimbangkan ada 4, cutting speed, feed rate, depth of cut, width of cut. Benar, berarti ada 4 faktor. The categorical factor is material grade,
material grade juga tambahan jadi 5 faktor gitu ya kali ya. Cutting speed, fit rate, depth of cut sama width of cut ini faktor juga, tapi dia yang kuantitatif, yang lawannya numerator. Satu faktor ini kategorikal yaitu material grade. Two sets of different cutting parameter that was previously using design of experiment approach were combined. Dua set different cutting parameter yang digunakan sebelumnya menggunakan DOE dikombinasiin dan dianalisis menggunakan historical data of response surface methodology. RSM nih ya. This method we use to determine the dominant factor to identify the interaction between cutting parameter and tool life. Cutting parameter itu yang mana? Yang tadi yang di atas ini ya? Ya. Cutting parameternya udah di awal, tapi ditambahin lagi two set of different cutting parameter. Oh enggak dong, cuman 2 doang yang previously used di DOE sebelumnya. This method can be used to determine the dominant factor to identify the interaction between cutting parameter and tool life. Tool life ini adalah respon variable ya berarti ya, Y-nya ya. ANOVA menunjukkan bahwa jenis material with different grade is not significant in contributing to tool life compared to width of cut, cutting speed, speed rate, and depth of cut. The best combination adalah ini. The study shows that historical data method is suitable for finding the optimization condition from different DOE approach. Jadi dia historical yang mananya ya? Mana yang historical, mana yang primer? Ini eksperimen dia. Ada 2 grade, original sama double H block. Parameternya masing-masing, ini yang faktor levelnya. Faktor cutting speed, CP15, CP20 ada 5 level. Fit rate ada 1, 2, 3 level. Depth cut-nya ada 3 level. Width of cut-nya ada 4 level. Grade-nya 2, untreated sama treated. Ini berarti numerical, ini kategorikal. Yang historical data yang mana dia? Kalau menurut saya Pak, yang ini Pak, yang tidak di treatment itu Pak, dan treatment itu Pak, dia menggunakan historical data Pak. Di faktor grade-nya berarti tambahannya. Treatment-nya ini ya, treated. Iya Pak. Treated-nya dia nambah lagi, eksperimen lagi. Dia kan kombinasi ini ya, dia nggak pure historical data bukan sih? Jadi yang kalau menurut pemahaman saya Pak, yang untreated itu kan dia memang sudah ada Pak, kemudian men-treatment lagi, itu untuk yang DOE-nya Pak, baru dia analisis dengan ANOVA. Jadi yang ANOVA-nya itu dia pakai yang membandingkan antara yang setelah di treatment dan yang sebelum di treatment Pak. Iya, artinya dia sebenarnya ngelakuin 2 kali DOE bukan? Iya Pak, yang untreatment sama yang treatment. Ya, yang untreatment ini awalnya dia udah ngelakuin DOE, tapi cuma ngelibatin 4 cutting parameter ini kan, atau 2 gitu ya, dia. Itu tapi dalam kondisi untreatment kan, untreated kan? Iya Pak. Tapi dia ngelanjutin lagi nih, data historisnya dipakai, dilanjutin lagi dengan tambahin lagi faktor baru. Jadi ada grade material yang berikutnya ya, gitu ya. Saya belum baca sih. Apakah grade material juga udah ada yang di awal? Mana yang historical, mana yang barunya sih? Faktor mana yang historical? Ini conference ya? Iya Pak, maaf Pak, kalau mungkin di bawah ada Pak data tabelnya Pak. Data Kalau tabelnya. di halaman bawahnya lagi Pak, setelah ini Pak. Oh no. Sebelum ini. Iya Pak. Calculated Tabel eksperimen. 3 Pak. Bukan. Halaman 3. Tabel 3 Pak. Tabel 3, oke. Ya ini. Ini yang historical data. Berarti Iya, 44 iya. data ya.
Si cutting speed, feed rate, depth of cut, sama width of cut ini udah historical data semua berarti ya? Iya Pak, cuman ada yang dia belum di treatment dan setelah untreatment Pak, yang setelah treatment. Jadi dia menganalisanya yang sebelum dan setelah treatment. Yang saya baca sih pemahaman saya seperti itu Pak, menggunakan Yang 4 ini data ini. Data ini sebelum treatment apa sesudah treatment? Kalau ini sih kalau pemahaman saya setelah dibandingin Pak, treatment dan untreatmentnya untuk keempat faktor ini, model, cutting speed, feed rate, yang ini dan seterusnya Pak. Jadi ini pembandingan setelah untuk kedua treatment dan untreatment. ANOVA-nya dilakukan untuk yang treatment dan untreatment Pak, yang di sini Pak. ANOVA-nya untuk treatment sama untreatment. Bukan ANOVA-nya untuk cutting speed sama feed rate sama depth of cut, bukan. Terhadap total tool life. Ini apa ini? Ada yang ngerti? Itu Pak. Ya, saya belum baca tapi mungkin bisa didiskusin lagi. Tapi kalau dilihat dari paper ini, sebenarnya dia nggak pure historical data juga ya. Artinya dia juga di tahapan sebelumnya juga sudah melakukan DOA, ada primernya kan? Iya Pak. Cuman dia kayak melanjutkan atau memodifikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan DOA. Dia pakai, nggak tahu kalau benar, yang satu awalnya untreatment, terus dilengkapi lagi dengan yang versi treatmentnya gitu kali ya. Terus dibandingin antara keduanya, yang untreatment itu apakah berbeda atau tidak secara signifikan. Material grade itu ya, material grade untreated sama treated itu apakah menghasilkan output yang berbeda untuk tool life-nya, gitu kali ya. Ya Pak, di conclusion-nya juga disebutkan seperti itu Pak. Historical data can be used to combine different DOA approach data as to find the most effective input on output gitu Pak. Ya, pakai apa riset ini? Ini. Historical can be used to combine, bisa dikombinasiin different DOA approach data as to find the most effective input on output. Besides material grade, the tool life during the measuring untreated in Cornell, the combination of, ada nggak selain ini paper lain? Belum nyari lagi ini mungkin teman-teman yang lain. ya, yang lain ada nggak? Atau kita searching aja. Ini kan ya, yang tadi ya, si UTEM ini ya, UTEM. Iya Pak. Stat is tutorial historical data. Hold on to your heads because this upcoming data is really a lot of hot air and press ANOVA. Nah, ini ada statis. Statis juga lumayan bagus. Pakai softwarenya Design Expert. Kalau yang di buku Montgomery, kalau nggak salah nama softwarenya Design Expert ya. Kalau kita bisa juga pakai selain Design Expert, kita pakai software apa namanya, Minitab ya, atau SPSS juga bisa kalau nggak salah. How the regression tool software intended for response surface method is applied to historical data. Bukan ini mah ya. The historical data for this tutorial shown below comes from the US Bureau. Jurnalnya ada, datanya seperti ini. Jadi ada A, B, C, D, price, GNP, unemployment, military arm. Ada 1, 2, 3, ada 6 faktor. Dan ini adalah respon variabelnya employment total. Ada 16 run. Dari data historis tahun 47 sampai tahun 62. Ya. Terus desain the eksperimen, kita desain eksperimennya. Yes, when design expert queries use previous design info, cara-caranya. Lalu ini pakai design expert ya.
pakai historical data. Masukin datanya, analyze the result. Terus ada hasilnya nggak ya? Hasilnya seperti ini. Bisa ya? Keluar employment, mean square, F value, P value. Bisa diprediksi hasilnya seperti apa. Ya. Historical data buat ANOVA. Jadi kesimpulannya apa? ANOVA bisa buat historical data. Bisa, Sejauh Pak. ini. Cuman ada syaratnya mungkin, Pak. Iya, bisa Pak. Belum berlaku ya. Iya, Pak. Nggak bisa ditemukan. Ini kemana? Chattingnya kok hilang? Oke. Duh, tampilannya jadi begini. Nggak bisa diturun ke meeting ya? Stop share. Ya. ANOVA memang bisa pakai historical data. Tapi kalau design of experiment ya bisa pakai historical data ya, atau bisa. Design of eksperimen enggak. Menurut saya enggak, Pak. Iya, Pak. Sama, Pak. Saya DOE juga nggak nggak, bisa, Pak. Pak. DOE nggak bisa, Pak. DOE nggak bisa ya? Iya, soalnya kan harus reliable, bisa diulang-ulang. Ya, desain eksperimen. Begitu maksud saya, kalau kita pakai historical data bisa atau enggak ya bisa. Kita olah, bisa. Kita analisis dengan ANOVA untuk mencari apakah ada perbedaan antara rataan sekumpulan variabel satu dengan yang lain atau faktor satu dengan faktor lain, bisa kita olah. Tapi nanti dalam interpretasi hasilnya ada keterbatasan. Keterbatasannya ya memang cuma untuk menjawab pada kondisi historis apakah ada perbedaan antara rataan faktor tersebut atau rataan treatment tersebut misalnya. Tapi kalau kita untuk melakukan satu eksperimen tertentu, apakah bisa pakai historical data? Ya jadi nggak fleksibel ya, jadi sangat terbatas. Kita nggak bisa sembarangan nambahin faktor baru atau treatment baru. Nah kebetulan sih memang mungkin yang contoh yang paper Malaysia tadi, tapi perlu dicek lagi ya apakah itu suatu hal yang common dilakukan di dunia per DOE-an. Kita memodifikasi data yang sudah ada tapi dilanjutin. Saya belum cek detailnya sih. Karena mungkin kebenaran dia faktornya sama. Soalnya kalau kita nambah faktor baru, sebelumnya kan cuma 4 faktor ditambahin 1 faktor baru sebagai treatment. Ya jadi apa ya, maksudnya ada yang hilang gitu loh. Ketika penelitian itu dilakukan dengan 4 faktor tahun 2019 misalnya, tiba-tiba tahun 2020 deh kayak kita, oh tambahin material grade deh yang treated sama untreated, kan jadinya jadi nggak simultan ya. Padahal di keunggulannya adalah kita bisa melihat faktor efek dari beberapa faktor secara simultan, sehingga kita bisa tahu tuh interaksi antar faktornya juga. Yang ini yang merupakan kelemahan yang tidak dimiliki oleh yang biasa dilakukan sama eksperimen yang tidak factorial design, tapi OVAD, one factor at a time. Dan OVAD, mungkin Bu Isti sudah cerita juga ya tentang OVAD ini sebenarnya masih banyak yang melakukan di dunia penelitian, di eksperimen-eksperimen gitu ya, di lab. Banyak kawan-kawan yang di lab itu mungkin dengan alasan tertentu dia menggunakan OVAD, one factor at a time. Jadi parameternya, variabelnya yang satu diubah-ubah, yang lain dijaga konstan, cek pengaruhnya berapa. Tapi kan kelemahan OVAD udah pada paham semua ya, bahwa OVAD itu jadi tidak bisa
secara simultan pengaruhnya terhadap terhadap respon variabel yang sedang kita ukur atau kita teliti. Dan yang kedua, kita nggak bisa melihat interaksi antar beberapa faktor kan. Apakah ada, jangan-jangan ketika faktor A, faktor B di running secara bersamaan, ada sebenarnya efek yang baru mulai on ketika faktor A, faktor B ini berinteraksi gitu. Ketika dia diterima secara bersamaan. Karena memang ada interaksi yang signifikan antara faktor A sama faktor B misalnya. Itu yang tidak bisa di-trace dengan menggunakan OVAD. Sehingga, dan apalagi kalau data historis digabungin dengan data yang baru, jadi hilang tuh unsur interaksinya. Kan treatment yang lama. Treatment barunya jadi nggak ketreat. Tapi mungkin kalau untuk kasus kasuistik sih kayaknya. Tapi untuk yang Malaysia ini mungkin karena dia yang sebelumnya itu sudah untreated semua, jadi memang belum ada treatment, data historisnya dipakai, tinggal dibandingin secara ANOVA dengan data baru lagi, replikasi full lagi yang 4 faktor tadi, tapi dengan material yang treated itu kali ya. Terus dilihat Y-nya antara Y treated sama Y yang untreated itu di-ANOVA-kan. Mungkin masih make sense. Tapi kalau kita modifikasi untuk kasus lain, belum tentu bisa diterapkan juga. Jadi emang kasuistik, dan memang overall kalau untuk design of eksperimen harusnya sih nggak bisa pakai historical data karena kita ngedesain dari awal bener nih, nentuin faktornya, levelnya berapa, apakah fixed effect random, apakah fixed effect, apakah random effect eksperimen, terus pakai desain apakah 2K, apakah general faktorial, apakah pakai nested, apakah split plot, Latin square, ada blocking atau enggak. Itu kan bener-bener dari awal kita bicara bagaimana kita men-set up eksperimen kita kan di awal dan kita rancang sedemikian apa sehingga kita bisa dari scratch gitu ya. Jelas ya? Jelas? Ya, Pak. Lanjut. Ada pertanyaan? Tanya Pak. Pak, tanya. Monggo. Ya, kalau historical data itu kita pakai untuk, contoh kita bikin asumsi dulu, H0-nya dulu, bisa nggak Pak? Ya bisa. Kalau asumsi atau tidak asumsi, hipotesis testing ini kan ya? Iya. Hipotesis Tapi kan testing. tapi datanya itu kan kita nggak tahu diambilnya sebagus apa kan kita nggak tahu. Tapi bisa dipakai. Ya, gimana? Datanya nggak tahu? Ya, walaupun pengambilan datanya kita nggak tahu dia sebagus apa, serandom apa, kita nggak tahu. Nah, cuman kita ada data, kita pakai dulu untuk asumsi awal itu bisa nggak? Bisa aja. Historical data analysis bisa pakai, kan itu hipotesis testing ya, inferential statistik. Kita punya data set, kita hipotesiskan. Regresi juga sebenarnya kan historical data pakai hipotesis testing. Nolnya misalnya apakah bisa kita uji apakah ada tren yang signifikan dari historical data tersebut atau tidak ada, misalnya gitu kan. Uji-uji statistik juga biasanya memang kan pasti pakai historical data. DOE pun juga sebenarnya setelah kita melakukan pengambilan data kan jadi historical data juga, gitu kan? Yang kan sebenarnya ANOVA-nya itu historical data in that sense. Tapi secara metodologi DOE sendiri sebenarnya ya mengajarkan kita atau melatih kita untuk bagaimana merancang satu eksperimen mulai dari nol, mulai dari mencari faktornya apa, levelnya apa, respon variabelnya apa, terus pakai desain eksperimen yang bagaimana, apakah ada blocking, perlu replikasi atau enggak, kayak gitu-gitu kan. Desainnya split plot atau nested atau factorial design, 2K, general atau fraksional, itu kan sebenarnya setup di awal. Kalau ditanya bisa atau enggak ya pasti data historis kita olah, keluar hasilnya bisa. Semua juga software statistik, kita punya data, kita masukin ke software, keluar hasil. Tapi kan ada jebakan Batman ya, dalam ilmu statistik namanya gitu. Garbage in, garbage out. Data yang masuk salah, yang keluar pun juga garbage, salah juga. Nanti bakalan bias dalam mengambil hasil kesimpulannya jadi kurang valid. Itu yang harus diperhatikan. Ya. Pertanyaan kemarin, apakah DOE boleh historical data? Kalau DOE-nya jangan. Kita mendesain eksperimen, kalau ingin dapat feel eksperimennya dari awal benar, kita harus dapat data primer dan kita rancang dari benar-benar matriks kosongannya dulu, kosongan matriksnya.
ya kan, di random dulu biar randomnya dapat. Kalau misalnya itu kan nggak random, randomnya kita nggak tahu apakah beneran random atau enggak gitu. Pas di eksperimen kita nggak tahu karena bukan kita yang melakukan misalnya. Tapi kalau mengolah data historis menggunakan ANOVA ya bisa. Kalau jawab pertanyaannya itu ya bisa. Hanya untuk mengecek apakah ada perbedaan antara data satu dengan data yang lain atau treatment satu dengan treatment yang lain misalnya. Itu bisa. Emang seperti itu. Itu ya. Oke, Pak. Nah, saya bicara ini terkait, udah saya sampaikan belum ya terkait tugas Tugas apa, project, Pak? final project? Belum, Pak. Belum ada. Belum ya. Sama seperti kelas Salemba kemarin saya udah sampaikan, biasanya setiap tahun kita ada minimal ya, paling minimal selain tugas ada UAS untuk semester terakhir, setengah semester kedua untuk mata kuliah Statland. Biasanya saya ada tugas, ada UAS ujian tulis dan project, final project, tapi kelompok. Tugas kelompok, final project. Tugasnya apa? Tugasnya melakukan eksperimen itu sendiri. Praktek DOE. Ya. Jadi biasanya diberikan kesempatan untuk kelompok tersebut masing-masing mencari tema atau topik untuk diteliti, dieksperimenkan, dan menerapkan prinsip-prinsip DOE, mulai dari dia harus tentuin faktornya apa saja, levelnya berapa, terus respon variabelnya apa yang pengen diteliti, kemudian diambil datanya, replikasinya bagaimana, kemudian dia pakai desain eksperimen yang bagaimana, apakah factorial design, apakah general, apakah 2K, apakah fraksional, apakah nested, apakah desain-desain lainnya ya Latin Square dan lain sebagainya. Itu dilakukan benar-benar, harapannya adalah supaya Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian bisa juga praktek gitu loh. Jadi bisa benar-benar merasakan tahapan benar-benar dari awal ketika kita ingin mendesain eksperimen, apa sih yang harus dilakukan. Jadi nggak cuma ngolah data aja, tapi benar-benar mendemonstrasikan atau mensimulasikan desain of eksperimen itu sendiri. Gitu. Ada komentar? Mohon maaf Pak, itu berarti proyek yang akan kami lakukan di setengah semester sampai terakhir ini ya Pak ya? Betul. Timelinenya satu semester, timelinenya ya setengah semester sampai dengan UAS nanti, pengumpulannya juga di akhir. Satu kelompok berapa orang? Biasanya berapa orang? Kemarin udah dibentuk kelompok sih Pak sebenarnya. Kemarin sudah dibentuk kelompok Pak sebenarnya dari Puisti. Kecil suaranya. Kemarin berapa orang? 5 orang Pak. 5. Setengah orang. 5 Pak. 5 Pak. 5. Iya boleh 5 orang, sama kayak Salemba, satu kelompok bisa 5 orang. Berarti kalau 35 dapat 7 kelompok. Kita eksperimen ya. Cuman ini kendalanya kalau tahun-tahun sebelumnya kan nggak ada WFH ya, semuanya bisa ngumpul-ngumpul eksperimen, ada yang naik turun tangga, ada yang olahraga, ada yang ngapain gitu, seperti macam-macam lah. Nah, kita kondisi sekarang kan kayaknya belum boleh diperbolehkan untuk ngumpul-ngumpul ya. Iya. Iya, Pak. Ya, tapi nggak tahu ya, kemarin saya pikir-pikir kayaknya masih bisa dicari topik-topik yang memang nggak mengharuskan kita berkumpul di tempat yang sama di saat yang bersamaan tatap muka. Jadi cari tema-tema eksperimennya nggak harus yang sulit, yang sederhana aja, sederhana yang simple, yang kira-kira yang minimal bisa dilakukan, dan utamanya jadi cari tema yang kira-kira nggak terlalu keluar duit banyak. Kalau biasanya yang gratisan aja, yang bisa dikerjakan dengan jarak jauh, eksperimennya, koordinasi bisa pakai Zoom, bisa pakai WhatsApp, segala macam kan bisa diatur sendiri. Gitu. Jadi nggak harus turun ke lapangan atau nongkrong sampai nginep-nginep di lab, nggak, jangan cari yang kayak gitu. Atau beneran ngambil data, dulu sih ada di Salemba ada yang ngambil eksperimennya benar-benar eksperimen dari kantor, kebetulan di pabrik atau apa gitu, jadi lagi setting up parameter mesin, beneran dilakuin. Tapi nggak usah sih kalau gitu kan, ya kalau emang sekalian monggo sih, kalau emang sekalian pengen digabung sama kerjaan, boleh-boleh aja. Yang jelas saya nggak mensyaratkan eksperimennya harus yang tertentu, harus yang mahal atau harus yang serius atau gimana. Bahkan untuk yang eksperimen sehari-hari pun juga boleh. Misalnya buat apa, eksperimen tentang apa ya, tentang file komputer, ini paling sering sih biasanya. File komputer, ukuran respon variabelnya adalah ukuran size file komputer, tapi untuk suatu ukuran file gambar
tapi faktornya adalah mungkin jenis file gambarnya ada PNG, JPG, atau tipe file lainnya, softwarenya atau segala macam. Mungkin kayak gitu-gitu itu kan murah meriah ya, tapi doable dan bisa dilakukan secara eksperimen lengkap bisa. Tapi yang jelas saya pengen lihat bagaimana cara step by step-nya DOE itu dilakukan dan dilaporkan dalam bentuk paper format IEEE, biasanya seperti itu. Pak, maaf, tanya untuk eksperimen boleh, Pak? Ya, Tanya untuk eksperimennya, Pak. bagaimana? Umpama pakai eksperimen yang kecil-kecilan kayak semisal menghitung waktu melelehnya margarin pakai berbagai jenis media memasak, boleh nggak, Pak? Boleh banget. Oh, jadi kan istilahnya margarin ntar kalau dilelehin pakai panci berapa waktu melelehnya, ntar kalau dilelehin pakai Ya. teflon, oh boleh. Boleh. Oke, Boleh, makasih. yang kayak gitu-gitu boleh. Tapi hati-hati dalam penentuan penelitian ya. Hati-hati dalam menentukan respon variabelnya. Tadi kalau misalnya ambil contoh melelehnya margarin, bagaimana kita mengukur kemelelehan margarin? Nah, kayak gitu loh. Kalau yang ada contoh yang sering ini kan popcorn ya kalau nggak salah. Kalau popcorn itu kan dari satu kantong popcorn itu yang meletup-letup berapa, yang nggak meletup berapa, yang dihitung adalah yang nggak meletupnya, yang masih dalam bijiannya. Itu sebagai respon variabel. Nah, dia pengen pakai setting parameter temperatur atau apa segala macam. Itu kan lebih gampang ukurnya, lebih undebatable lah. Jangan sampai kita ngambil respon variabel tapi respon variabelnya itu kok kayaknya nggak tepat ya kalau pakai respon variabelnya ini, atau kok faktornya ini ya. Nah itu, saya pengen melihat pemilihan faktor level dan respon variabel juga sebisa mungkin harus tepat. Karena ini eksperimen kan benar-benar mendemonstrasikan eksperimen, jangan sampai salah memilih faktor, salah memilih level, dan salah memilih respon variabel itu sendiri. Tapi nggak apa-apa. Yang penting yang pertama itu, yang kedua pengukurannya ya dilakukan eksperimennya dan dianalisis menggunakan tools-tools yang ada di buku Montgomery itu. Software bebas, boleh pakai Excel, Design Expert, Minitab, SPSS bebas, manual pun juga boleh kalau emang sukanya manual. Saya persilahkan. Dan tapi pelaporannya saya minta dalam bentuk paper, karena untuk latihan aja, latihan buat kan ada nilai publikasi ilmiah nanti ya tahun depan buat syarat kelulusan. Jadi sekalian buat latihan lah, bikin paper yang baik dan benar gimana sih, introduction-nya, abstraknya. Tapi dengan kerjanya keroyokan nih berlima, jadi kan bisa diskusi di situ. Nanti kan kalau publikasi ilmiah masing-masing, satu orang satu paper. Nah, buat latihan biasanya saya kasih kesempatan di sini juga nih. Jadi nulis paper yang kira-kira beneran flow-nya gitu loh. Introduction-nya gimana, abstraknya gimana, hasilnya gimana, itu bisa ditampilkan dalam format paper. Papernya biasanya pakai format yang 2 kolom, yang IEEE punya. Ada juga. Maaf tanya Ya. lagi, Pak. Untuk untuk tugas ini berarti satu kelompok hanya satu kali percobaan dengan satu jenis metode ya, Pak? Satu kali Istilahnya, ya, maksudnya satu percobaan doang gitu kan, Pak? Oh iya, satu tema percobaan aja, satu eksperimen aja, nggak usah banyak-banyak. Oh iya dah. Berarti metodenya juga satu doang kan, Pak ya? Metodenya satu. Pilih apa apa aja. Kan ada macam-macam desain eksperimen ya. Iya, gitu. Ada blocking, RCBD atau repeated measure, jangan-jangan bebas. Yang penting apa yang ada di buku Montgomery bisa dipakai. Atau yang dari luar boleh. Yang kemarin nggak saya share link juga tuh ya, tipe-tipe eksperimen ya ke Mbak Zara kemarin kan. Tipe-tipe eksperimen desain, eksperimental design itu bisa diintip-intip, siapa tahu dapat inspirasi dari situ. Ya. Terima kasih, Pak. Izin nanya dikit lagi Pak, untuk format papernya bahasa Indonesia aja kan Pak ya? Nggak harus bahasa Inggris. Inggris dong. Kita kan English gimana gitu. Baik Pak. Nggak, soalnya publikasi ilmiahnya juga sekarang kayaknya nggak boleh national conference deh ya. Bolehnya international conference minimal. Kalau nggak salah ya. Coba dicek lagi. Ya, Pak. Jadi mau kayak bakalan diarahkan ke bahasa Inggris semua conference. Kalau 2 tahun lalu masih bisa national conference. Ya apa-apa dong, sekalian latihan. Nulis bahasa Inggris. Ada, kalau mau ngecek kan ada Grammarly tuh yang
basic juga udah lumayan. Atau yang baru saya dengar ada dari Microsoft Editor. Itu bisa buat proofreading juga. Microsoft Editor bisa dipakai juga. Grammarly juga yang premium murah kok. Bisa dipakai buat ngecek tulisan. Proofreading. Microsoft Editor saya nggak tahu, mungkin buat student gratis ya, kalau pakai akun SSO mungkin dilanggan juga sama si UI. Coba dicek Microsoft Editor gratis atau nggak, bisa dipakai. Tapi bayangkan itu memang suatu penulisan paper yang benar-benar serius, emang papernya paper ilmiah, jadi bukan report, bukan kayak majalah, bukan kayak artikel populer, tapi bahasanya bahasa ilmiah, pengantarannya segala macam itu ada stylenya sendiri. Referensinya, citasinya seperti apa itu kan benar-benar harus dipikirkan. Sekalian latihan itu. Jadi dua, saya eksperimennya dapat, nulisnya dapat. Harapannya itu. Dan yang pasti analisisnya juga mendalam. Ya, jangan sampai analisis cuma ini signifikan berarti pengaruh, ini nggak signifikan berarti nggak pengaruh, berarti kan kurang mendalam ya kalau gitu doang. Benar-benar didalami lah, seluk-beluk analisisnya benar-benar. Kan kalau S2 harapannya analisisnya mendalam. Gitu ya. Cukup jelas? Baik Pak, nanti ditanya lagi kalau ada yang kurang. Monggo, siap. Oke, kita lanjut dulu materi sebentar kali ya. Kita masuk ke materi tentang bab, kalau nggak salah bab 6, tentang General Factorial Design. Oke. Masih lancar suara penerimaan? Masih Pak. Siap. Muncul? Muncul nggak? Muncul, Pak. Ya. Oke, kita akan bahas untuk hari ini, kita masuk ke materi tentang General Factorial Design. Kalau nggak salah di buku ini chapter 6 ya. Last week, lebih tepatnya sebelum UTS, sudah sampai blocking principle ya. Blocking principle, definisi blocking sama nuisance factor sudah paham semua ya, kenapa melakukan blocking. Karena ada faktor-faktor yang disinyalir dia sifatnya nuisance atau noise atau ya nuisance factor, mengganggu ya. Mengganggu dalam artian sebenarnya dia mempengaruhi respon variabel kita ya, tapi kita nggak tertarik untuk meneliti pengaruh si faktor tersebut. Contohnya adalah misalnya yang sering jadi blocking misalnya operator 1, operator 2, operator 3. Setiap operator mungkin ada variasi perbedaan. Karena skillnya beda, pengalamannya beda, motivasinya beda, apalagi orang kan moodnya beda, itu mempengaruhi sehingga harus kita blocking nih. Kalau misalnya nanti eksperimen melibatkan orang yang berbeda dalam pengambilan datanya, maka sebaiknya di blocking karena orang mempengaruhi hasil kita. Tapi kita nggak pengen tahu orang mana yang orang seperti apa yang hasilnya bagus kan, kita nggak begitu hasil kesimpulan penelitian kita, sehingga kita marahin kalau gitu kita cari orang yang begini kan, nggak bisa begitu kan, susah kan, agak-agak ngarang kalau misalnya orang jadi faktor. Atau bisa juga biasanya yang jadi blocking contohnya batch 1, batch 2, batch 3 dalam satu produksi. Biasanya karena kita berasumsi bahwa dalam satu batch dia lebih relatif homogen, tapi antar batch dia tentatif akan cenderung berbeda, bervariasi, sehingga kita blockingkan batch yang berbeda tersebut sebagai blok. Batch 1, blok 1, batch 2, blok 2, batch 3, blok 3. Karena kita tidak tertarik untuk mengetahui pengaruh antar batch yang berbeda. Bisa jadi kita lakukan blocking. Oke. Ada pertanyaan terkait blocking? Ini sebenarnya yang minggu lalu. Kalau blocking, maka jadi Latin Square Design. Blockingnya sebagai ini ya, ada dua settingan blocking ya, ada dua nuisance factor yang kita kita teliti sehingga jadi Latin Square Design. Kenapa disebut Latin Square? Karena sama ya. Kenapa Latin Square? Itu namanya doang Pak. Namanya doang. Pakai Square
Square kan bujur sangkar Kotak. ya. Ya. Apanya yang square? Untuk Eh, pengacakannya, Pak. Proses pengacakannya menggunakan Latin, tetapi di dalam urutan kolom dan barisnya tidak boleh ada huruf dan huruf yang sama. Latin, itu Latinnya. Kalau square-nya? Bujur sangkarnya. jumlah Bujur level sangkar dan itu jumlah kan? faktornya, Pak. Jumlah faktor sama jumlah levelnya. Kenapa? Harus sama. Harus sama apa harus dua? Square. Harus sama kali, Pak. Square itu kan Levelnya. bujur sangkar ya. Ini blok 1, ini blok Harus. 2 gitu. Level sama Dua, Pak. Ya. Level Blok 1 misalnya operator. Blok sama treatmentnya, Pak. Iya, blok sama treatment harus sama, Pak. Blok treatment atau blok? Ya, sama. Latin Square sepakat ya harus 2 blok ya? Apa boleh 3 blok? Boleh 3 kali 3, boleh 2 Tiga boleh, Pak. Latin 2. Dua. Kalau 3 Pakai pakai 3 kayak grid. Kalau 3 pakai Greco. Berarti kan panjang ini sama panjang ini sama ya, panjang kolom, panjang baris sama. Kalau bloknya levelnya bukan ya. Kalau di Latin Square level treatment treatment levelnya, kalau operatornya ada 4, batch-nya juga ada 4, itu bukan? Iya. Apa boleh? ABCD, kalau ini ABCD operatornya, berarti si batch-nya juga ABCD bukan? Iya, Pak. Tetapi urutannya aja, Pak, yang diacak, Pak. Urutannya diacak, bisa Ya, ABCD. tetapi dimensinya harus sama, Pak. 2 kali 2, Dimensinya 3 harus kali sama. 3. Ya, kalau misalnya blok 1 operator, blok 2 batch, kalau Latin Square, square-nya itu mensyaratkan harus sama jumlah levelnya ya. Untuk blok 2. Ini udah lewat sebenarnya. Ya, yang akan kita bahas sekarang adalah factorial design. Sebenarnya factorial design udah dibahas di awal-awal ya, pas introduction ya. Iya. Ini lebih mendalam lagi. Jadi flow-nya buku Montgomery ini, sadar atau tidak sadar, sebenarnya flow-nya itu adalah, kalau dilihat dari chapter 5 itu masih blocking ya, kalau nggak salah ya. Chapter 6 dia memulai bahasanya dari general factorial design, sesuai namanya dia paling general, paling umum. Factorial eksperimennya paling umum, karena dia bisa, oh enggak ya, ini mah dibahas dari sini. Oke, saya ceritain aja. Kalau di buku itu paling di awal dimulainya dengan general factorial design, kemudian dilanjutin dengan 2K factorial design, kalau nggak salah ya. Dilanjutin lagi dengan fraksional, dilanjutin lagi dengan nested design. Sebelum nested ada random effect eksperimen. Jadi emang dari awal tuh di set eksperimen general factorial design itu adalah tipe eksperimen yang general. Kenapa disebut general? Karena dia bisa mengakomodir berapapun jumlah faktor dan level yang ingin kita set untuk eksperimen kita. Keunggulannya apa? Keunggulannya jadi fleksibel. Kita mau masukin seberapa banyak pun faktor kita mau, seberapa banyak pun level kita mau, kita bisa. Karena general factorial design. General. Keunggulannya itu. Kelemahannya apa? Kelemahannya makin banyak faktor, makin banyak level, tentunya makin banyak run yang harus kita jalankan, observasi yang harus kita ambil datanya, run-nya harus banyak. Dan semakin banyak observasi yang kita ambil, semakin lama waktu pengambilan datanya, semakin time consuming, semakin banyak energi yang harus dikuras, semakin banyak duit yang harus dikeluarin ya. Dan eksperimen itu nggak murah ya. Makanya ada keunggulan dan kelemahannya. Makanya nanti di chapter berikutnya dikenalin dengan konsep 2K faktorial. 2K berarti 2 level apa 2 faktor kalau 2K faktorial? 2 level, Pak. 2 level. Jadi di 2K disimplifikasi. General tadinya semua kombinasi boleh, bisa diakomodir.
Tapi di chapter berikutnya coba dilimitasi deh. Saya ada kendala budget dan waktu nih kalau diambilin semuanya levelnya dibikin loose 3 level, 4 level, yang satu 3 level, yang satu 4 level. Kayaknya jadi susah ribet nih. Saya maunya 2 level aja masing-masing faktor. Boleh nggak? Boleh. Pakai 2K factorial design. Jadi levelnya 2, faktornya ada berapa misalnya bisa. Jadi semua dikunci biar konsisten, semua treatment, semua faktor diperlakukan levelnya 2 aja nih masing-masing. Itu namanya 2K factorial design. Oh misalnya dia juga pengen, lah saya udah pengen 2K tapi kok masih kurang nih budgetnya. Cuma segini doang adanya, waktunya juga cuma segini. Gimana dong? Coba pakai fractional factorial design. Fraksional, fraksi, pecahan. Jadi yang harusnya tadinya misalnya kalau 2 pangkat 4, berarti kan 16 run untuk satu replikasi, 3 replikasi jadi 48. Dia gimana kalau 48 saya nggak sanggup, bisa nggak saya ambil separuhnya aja, misalnya 24, tapi saya pengen tetap ada 4 faktor, 2 pangkat 4, tapi cuman 16 eksperimen, bisa nggak? Bisa. Pakai apa? Pakai fractional factorial design. Jadi flow-nya gitu dia, buku itu dari yang paling ideal banget, factorial design, general factorial design, bisa mix factorial design, bisa mix ya jumlah faktor levelnya, terus disimplifikasi jadi 2K, disimplifikasi lagi jadi factorial factorial design. Nah yang di belakang kalau nested itu bukan faktorial, nanti kita belajar terakhir. Nested itu lawannya faktorial, tapi masing-masing ada peruntukannya, ada plus dan minusnya, itu ya. Nah yang akan kita bahas hari ini adalah faktorial itu sendiri. Apa sih yang membedakan faktorial dengan yang bukan faktorial eksperimen? Prinsip umumnya apa saja? Di sini lebih fokusnya minimal 2 faktor, tapi fixed effect. 2 faktor dan fixed effect, jadi cuma ada 2 dan fix ya. Karena selain fix ada yang random effect ya. Kalau nggak salah chapter 13. ANOVA buat faktorial. Nah, sebenarnya ANOVA ini historical kan, faktorialnya itu kan eksperimen primer di ANOVA-kan gitu kan. Jadi DOE itu pakai ANOVA belum tentu DOE. Extensions to more than 2 factor bisa lebih dari 2 faktor, nggak cuma 2 kalau general factorial design. Bisa kuantitatif, bisa kualitatif faktor. Tadi contohnya kayak yang di paper Malaysia, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Response curves and surfaces. Sampai di sini Mas Herman? Oh, mau nanya. Kalau yang fix efek itu tadi gimana ya, Pak? Fix efeknya yang sedang kita jalankan sekarang. Kita pengen melihat efek dari treatment, tapi untuk treatment yang kita define secara fix levelnya. Contoh misalnya power kemarin tuh yang H rate sama power. Fix kita set bahwa untuk power 160, 180, 200, 220. Fix kan? Kita pengen melihat efek dari power 160, power 180, power 200, power 220 terhadap H rate kita. Itu kan fix. Tapi kalau random effect, nggak set dia 180, 160, nggak sediskret itu. Tapi kita cek dari secara random penentuan level treatmentnya. Dilihat dari distribusinya, kira-kira kalau dianggap continue. Karena sebenarnya kan power itu kan bukan diskret ya. Sejatinya dia numerikal atau kuantitatif atau rasio. Dia sebenarnya bisa kita continue-kan kan skalanya. Nggak di treatment sebagai fix effect. Jadinya kita anggap random effect. Nah itu bahasanya ada di chapter 13 sebenarnya. Jadi itu fix effect itu maksudnya kita sendiri yang menentukan kan, Pak? Kita sendiri menentukan levelnya apa, ABC, level 1 apa, level 2 apa, secara fix. Yang ini merupakan keterbatasan, simplifikasi. Karena memang, ya gitu kan, flow-nya buku ini di awal-awal dibahas dari yang paling simple dulu, yang paling mudah, yang paling gampang lah. Nanti di belakang kalau kita nggak puas dengan yang fix effect, dia ngajarin tuh, 13, kalau nggak mau fix, gimana? Saya maunya random, saya maunya levelnya sebisa mungkin random gitu, nggak saya tentuin sendiri, levelnya harus ini, karena random effect itu menjadi meter bagi dia misalnya gitu, karena saking ininya kali ya, saking banyaknya levelnya, saking mungkin nggak masuk akal kalau saya cuma setting 160 atau 80 200 220, saya
hanya harus setting, bisa jadi dia 180,5 atau 160,7 gitu loh. Saya pengen lihat pengaruhnya gitu. Nah, itu pakai random effect. Itu ya. Yang baru diajarin nanti di chapter 13 belakangan. Karena biasanya untuk eksperimen dia semakin rumit eksperimen, semakin kompleks ya. Semakin semakin nggak bisa dihapus. Semakin rumit eksperimen tersebut, semakin semakin time consuming, semakin biaya, semakin melelahkan. Sehingga emang ini dia ngasih jalan buat minimal kita melakukan sesuatu itu ada dasarnya lah. Tapi walaupun ada dasarnya, tapi ada metodologi yang jelas, tapi secara kaidah ilmiah dia tetap terpenuhi. Walaupun masing-masing desain, masing-masing pendekatan ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Ada pertanyaan lagi? Nggak bisa dihapus. Nggak bisa. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Aman, Pak. Aman. Masuk ke chapter 5 ya ternyata ya, factorial design. Jadi yang di sini chapter 5, factorial design, kita akan bahas untuk hari ini sedikit. Mungkin sebenarnya udah dibahas di introduction, tapi kita dalami lagi. Apa sih yang akan dibahas? Kontennya seperti ini. Some basic definition. Layarnya ya. Layarnya muncul? Muncul, Pak. Ada, Pak. Ya, masih ingat dengan konsep ini, mungkin di awal-awal pernah lihat gambar ini. Jadi kalau dilihat di gambar yang pojok kiri atas, figur 51, di sini berarti kita bisa melihat kita punya dua faktor dalam sebuah faktorial eksperimen, ya, faktor A dan faktor B. Masing-masing faktor punya dua level. Faktor A di set level rendah, level tinggi. Faktor B di set level rendah, level tinggi. Tinggi berapa, rendah berapa, nanti tergantung faktornya apa. Nah, Y-nya di mana kalau dilihat dari gambar ini? Itu faktor-faktor eksperimen. Kalau dilihat dari sini gambar ini yang disebut Y-nya adalah si corner-cornernya, sudut-sudutnya ini ya. 30, 52, 40, dan 20 ini adalah nilai respon variabel kita. Jadi misalnya kita ambil, ini kan desain eksperimen kita seperti ini. Kita punya dua faktor, dua level, dan kita punya empat observasi, karena dua faktor, dua level, 2 pangkat 2, 4 run untuk satu replikasi. Setiap run punya satu nilai Y. Makanya di sini misalnya untuk setting faktor A dia high, faktor B-nya low, Y-nya berapa? 40 diukur. Terus di random lagi muncul, gimana kalau faktor A-nya low, faktor B-nya high, keluar angka 30. Keluar angka 20, keluar angka 52, komplit sudah satu replikasi kita jalankan. Itu ya. Cara bacanya seperti itu. Definisinya apa? Definisinya adalah sebenarnya yang dimaksud dengan faktor efek itu apa sih? Faktor efek itu adalah perubahan dalam rata-rata dari nilai respon variabel kita ketika faktornya berubah dari low to high. Bacanya gitu ya. Ketika faktornya kita set dari level rendah ke tinggi, berapa perubahan dari rata-rata nilai Y kita? Kalau satu ya nggak kelihatan rata-ratanya. Tapi kalau kita punya 3 nilai Y, 3 replikasi, berarti kita punya misalnya 40, di sini 40, 38, yang replikasi kedua misalnya 45 gitu. Satu titik ini ada 3 nilai Y. Atau misalnya di sini kalau 20, 18, 20 lagi misalnya 3 replikasi. Bisa dirata-ratain kan? Seperti itu. Kalau ini contohnya baru satu nilai Y, berarti baru satu replikasi. Tapi definisi faktor efek adalah seberapa berubah sih nilai Y kita ketika kita naikin faktor kita dari level rendah ke level tinggi. Cara bacanya rendah ke tinggi. Nah, di gambar 53 bisa kelihatan bahwa ada faktor A di sumbu X,
dan faktor respon di sumbu Y. Artinya kita pengen ngelihat pengaruh pengaruh faktor A dan faktor B untuk dua level rendah maupun tinggi terhadap respon variabel kita. Kalau dilihat dari gambar ini, cara bacanya gimana? Semakin tinggi nilai level dari faktor A, dari rendah ke tinggi, nilai Y-nya semakin tinggi atau semakin rendah? Kalau faktornya dinaikin, rendah ke tinggi, respon variabelnya naik atau turun? Naik, Pak. Naik, Pak. Naik ya? Iya. Benar ya? Ya. Kalau kita lihat dari kiri ke kanan, rendah ke tinggi, nilai si respon kita gimana? Ketika rendah, dia nilainya 20 dan 30. Ketika dia tinggi, nilainya 40 dan 50 ya. Berarti ketika level rendah, nilai faktor nilai responnya jadi 20, menjadi ketika tinggi dia jadi 40. Atau di saat yang ketika nilai rendah dia nilai 30, ketika dia tinggi faktor A-nya nilainya 60. Berarti kan dia sebenarnya ada pengaruh ya. Pengaruh dari faktor A itu adalah semakin tinggi level faktor A-nya, respon variabel kita semakin tinggi. Itu buat yang faktor A-nya. Untuk baca yang faktor B-nya gimana? Lihat faktor B-nya adalah yang ini. Atas bawah. Nah, ini cuma 2 dimensi, jadi bacanya gini. Untuk B-nya rendah ke B-nya tinggi, ya, nilai responnya gimana? Kalau B rendah ini yang ini ya. B rendah ini yang bawah ini. B rendah, B tinggi ini yang satu garis ini, B tinggi. Kalau bisa dilihat respon variabelnya B-nya juga begitu. B rendah sama B tinggi menghasilkan respon variabel yang rendah dan tinggi juga. Artinya semakin tinggi nilai level dari B, faktor B, semakin tinggi pula respon variabel kita. Sehingga nilainya bisa dikatakan faktor A dan faktor B berbanding lurus terhadap nilai respon variabel kita. Itu ya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Aman. Nggak bisa dicoret. Ya, atau secara angka gimana? Jadi sebenarnya kita bisa melihat kalau secara angka kan by definition efek dari faktor itu bisa didefinisikan adalah perubahan nilai Y terhadap perubahan dari nilai Y terhadap ketika faktor kita berubah dari rendah ke tinggi. Makanya kalau ditanya berapa faktor efek A, faktor efek A itu adalah perubahan dari min-nya. Perubahan berarti kan selisih ya. Yang namanya perubahan itu adalah selisih. Berapa perubahan pendapatan kamu? Berarti kan pendapatan sesudah dikurangin pendapatan sebelum. Berapa perubahan peringkat kita, perubahan nilai kita, perubahan berarti kan nilai sesudah dikurangi nilai sebelum gitu ya. Tapi kalau ini perubahan respon, min respon berarti perubahan Y bar ya. Y bar tapi dari rendah ke tinggi berarti kan tinggi dikurangin rendah. Berarti definisi dari faktor efek A itu adalah perubahan Y bar A plus atau rataan nilai Y ketika A-nya tinggi dikurangin rataan nilai Y ketika A-nya rendah. Kalau balik ke kasus di sini, berarti kita bisa masukin dengan formula ini, faktor efek A itu adalah rata-rata dari ketika A tinggi berapa? A tinggi itu berarti yang ini ya. Ketika A tinggi, nilai rata-ratanya nilai Y-nya adalah 50 dan 42. Berarti rata-rata dari 50 dan 42 ya 50 tambah 42 dibagi 2. Itu ya. Sedangkan rataan untuk nilai Y ketika A-nya rendah yaitu 20 ditambah 30 dibagi 2. Sehingga dapat nilainya 21. 21 ini adalah faktor efek untuk A. Jelas ya? Jadi yang kanan, rataan yang kanan dikurangin rataan yang kiri. Itu adalah faktor efek A. Kanan kurang kiri. Sementara untuk melihat berapa sih faktor efek B, faktor efek B ini adalah YB plus dikurangin YB min, barbar. Rataan. Berarti yang atas, yang
yang ini dikurangin yang ini ya. 52 tambah 30 bagi 2 dikurangin 20 tambah 40 bagi 2, 11. Ini adalah faktor efek dari si B. Gimana untuk ngitung faktor efek dari interaksi antara AB? Interaksi itu adalah diagonal positif kurangin diagonal negatif. Berarti nggak digambarin sih. Y diagonal positif yang mana? 52 sama 30. Berarti yang ini ya. Dikurangin yang ini. 52 tambah 20 per 2 dikurangin 30 tambah 40 per 2. Diagonal positif itu adalah yang ini, yang gradiennya positif. Kan kalau miring ke kanan gradien positif kan ya. Kan kalau ada garis begini, gradien itu adalah ini kan positif. Benar ya? Kalau sumbunya di sini berarti kan positif. Ini positif ya. Berarti dia M-nya positif. Yang ini adalah yang positif, yang high. Tapi kalau yang negatif adalah yang gradiennya negatif, yang kemiringannya negatif. Berarti yang ini kan, benar ya? Ini yang X-nya negatif. 30 tambah 40 bagi 2. Sehingga dapat nilai 1. Sampai ini ada pertanyaan nggak? Jadi kalau ditanya faktor efeknya itu apa? Ya ini, definisinya ini, sesuai dengan definisi. Ya, silakan. Yang gradien itu tujuannya untuk apa ya, Pak? Interaksi. Faktor efek itu kan kita faktor A efeknya gimana, faktor B efeknya gimana, faktor interaksi efeknya gimana. Ya, Pak. Gitu kan? Kalau di gambarnya kan jelas tidak ada interaksi. Kalau itu kan dihitung, Pak, Ya. ada -1, berarti maksudnya gimana, Pak? Ya, kalau di gambar kita ngelihat tadi makin ke atas makin tinggi, ini makin ke atas makin tinggi, berarti ada efek positif ya. Sementara kalau interaksi kemarin kan ngelihatnya secara visual dia nggak ada yang bersilangan ya. Ketika dia paralel, berarti dia nggak ada interaksi. Ketika dia gambarnya begini, misalnya gini ya, atau ya misalnya nggak berpotongan banget lah, misalnya begini. Nah kan dia akan bertemu di satu titik di sini kan. Iya, Pak. Nah ini berarti interaksi tapi kecil. Hampir relatifly paralel. Paralel berarti nggak ada interaksi secara visual. Tapi secara angkanya -1. Angkanya itu dari mana? Dari gradien positif dibagi 2 dikurangin gradien negatif bagi 2 -1. Kalau dilihat signifikan atau enggaknya, bandingin angka 21, 11 dan -1. 21 sama 11 sama 1 mana yang signifikan? Secara angka. Kita punya duit 21 juta sama duit 11 juta sama 1 juta. Mana yang signifikan? Udah pasti 21 juta dong. 11 juta juga lumayan banyak lah, 11 juta. Tapi interaksi cuma sejuta. Sejuta rupiah. 1/11-nya dari faktor si B. 1/21-nya dari faktor si A. Menandakan bahwa si AB secara angka sebenarnya nggak signifikan banget dibandingin si A sama si B. Gitu. Secara angka terkonfirmasi bahwa faktor A ini paling signifikan. 21 faktor efeknya. Faktor B signifikan 11. Faktor AB cuma 1. Menandakan kalau kita head to head A versus B, B versus AB, A versus AB, jelas yang paling juara, yang paling signifikan faktornya adalah si A. Efeknya bakal kuat nih si A nih secara angka. Si B juga kedua terkuat. Tapi si AB angka 1 ini kan nggak bisa dibilang kuat. Ya nggak? 1/21 kecil. Bahkan bisa kita bilang nggak ada interaksi tapi sangat kecil sekali. Mungkin kalau kita panjangin jauh gitu sampai ujung mungkin ketemu. Gitu ya. Terkonfirmasi secara visual dia paralel menandakan nggak ada interaksi. Secara angka pun angkanya kecil. Cuma memang kita nggak bisa bicara angka 1 ini signifikan atau enggak. Kita nggak bisa ngelihat. Tapi kita bisa pakai prediksi, pakai intuisi lah. 21, 11 sama 1 kan 1 ini kan nggak signifikan gitu dibandingin 21 atau 11. Interaksinya kecil. Itu ya. Baik, Pak. Nah, angka 21, 11, -1 ada yang bisa jadi kan angka ini bisa positif, bisa negatif. Kalau positif berarti berhubungan lurus ya, berbanding lurus. Kalau negatif dia berbanding terbalik. Artinya interaksi berbanding lurus adalah berarti dari rendah ke tinggi dia akan semakin kuat, lurus. Tapi kalau dari rendah ke tinggi dia semakin turun, gambarnya begini misalnya. Begini, berarti dia efeknya kuat tapi negatif efeknya terhadap faktor A atau faktor B. Kebetulan contohnya di sini sama-sama positif nilai efeknya berarti dia berbanding lurus semua.
Artinya berbanding lurus kalau A-nya semakin tinggi atau B-nya semakin tinggi, faktor respon variabel kita juga semakin tinggi nilainya. Kalau berbanding terbalik, kalau misalnya nilai di sini misalnya minus 21, minus 11, berarti dia nanti gambarnya bakalan berbanding gambarnya bakalan ke bawah gitu ya. Kalau bakal ke bawah berarti dia berbanding terbalik. Misalnya gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Ini gambarnya hapusnya gimana ya? Kok nggak bisa hapus? Saya coba stop share dulu terus saya share lagi. Nah, bersih lagi. Ya, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kalau ada interaksi. Tadi kan contoh yang sebelumnya nggak ada interaksi ya. Kelihatan dari garis dia lurus, secara angka juga dia kecil dibandingin faktor efek A maupun faktor efek B. Kalau kasus yang ini sama-sama faktor A, faktor B, sama-sama ada dua faktor. Ada faktor B, kemudian faktor A ada low high, faktor B juga ada low high, tapi angka di dalam Y-nya berbeda. Record Y-nya berbeda. Ketika dia high A dan low B, angkanya 50, 30, 52, 20, 40, sekarang jadi 20, 50, 12, 40. Gitu ya. Artinya ketika kita plot secara angka, dapat angka, kalau untuk yang A, faktor tadi ingat, kalau untuk mencari faktor angka, faktor efek A, itu adalah yang rata-rata kanan kurang rata-rata kiri. 12 tambah 50 bagi 2, dikurangin 40 tambah 20 bagi 2, dapat angka 1. Sementara untuk menghitung faktor efek B, rata-rata atas dikurangin rata-rata bawah. 40 tambah 12 dikurang bagi 2, dikurangin 20 tambah 50 bagi 2, minus 9. Dapat negatif 9. AB adalah rata-rata yang, ya, rata-rata yang gradien positif, dikurangin rata-rata gradien negatif. Ini ya. Yang di sini dikurangin ini. 12 tambah 20 bagi 2 dikurangin 40 tambah 50 bagi 2. Dapat angka minus 29. Sekarang kita lihat 1929 mana yang signifikan? Jelas? 29. 29 jauh kemana-mana ya. Si A itu kemungkinan nggak ngaruh faktor A. Faktor B ya lumayan lah 9. Signifikan lah. Kita belum tahu ya secara statistik signifikan atau enggak, karena kalau bicara statistik signifikan atau enggak kita harus pakai alfa berapa, terus kita pakai F value kan. Ini belum, ini baru estimate. Efek estimasi. Kalau dilihat sih dari angkanya sih dari 1929 ini yang paling signifikan. Interaksinya kuat nih antara A sama B. Ketika A sama B berfusion, bergabung menjadi satu, efeknya dia berdua tajam nih, mempengaruhi si respon variabel kita. Tapi ketika dalam kesendirian, si A nggak terlalu kuat nih, cuma satu. Positif sih, tapi cuma satu bobotnya, efeknya. Sementara si B negatif, tapi 9, lumayan lah, peringkat kedua lah. Nah, tapi interaksinya kuat banget nih. Interaksinya negatif dan kuat. Jadi, kalau digambar pun kita lihat faktor A ke faktor B, kita lihat kalau dari A ke B, ketika si B minus, dia naik A ke B-nya. Tadi ya, kan kita ngeliatnya satu garis. Ketika dari faktor si A ini dari kiri ke kanan, pada saat B-nya minus, responnya naik. Tapi pada saat B-nya positif, lah dia malah turun. Nggak konsisten nih faktor A. Makanya dia saling meniadakan. Jadinya kecil deh faktor si A. Gitu, nggak konsisten soalnya. Tapi beda sama faktor B. Faktor B ketika dia B minus, dia mana bacanya? B minus dia 20. Bacanya gini ya berarti ya. Ketika B minus dia nilainya, B minus ketika A-nya minus, nilainya 20. Ketika B plus dia nilainya 40, naik. Tapi ketika faktor A-nya plus, B minus dia 50, malah turun. Sama ya, terbalik juga. Tapi dia lebih gede turunnya daripada naiknya kali ya. Minus ke plus, ini kan kenaikannya 20 ke 40, 20. Sementara B minus ke B plus, untuk yang level A plus, dari 50 turun ke 20 ya. Turunnya, kalau di sini turunnya 30, di sini naiknya
20 kan lebih terdampak gara-gara ini nih. Perubahannya lebih besar sehingga dia masih ada 9-nya di sini. Walaupun minus. Jadi lebih kuat berbanding negatifnya daripada berbanding lurusnya gitu loh. Ini kan 30. Turun 30, naiknya 20. Berarti kan kuatan masih ada selisih 10-an lah, minus 9 dari situ. Ya. Pengaruh B itu negatif dan dia lebih cenderung menyebabkan kenaikan B itu akan menyebabkan penurunan respon. Karena terkonversi sama ada kenaikan tapi kecil. Lebih kuat penurunannya daripada kenaikannya. Gitu loh bacanya. Makanya B mungkin lumayan lah peringkat 2 tapi nggak sesignifikan AB. AB ini dia minus 29. Perpotongannya jelas nih. Bahkan tanpa kita harus panjangin garisnya ke ujung, udah berpotong di gambar sini. Sehingga menandakan memang interaksinya kuat. Jadi kalau bacanya, kalau gitu gimana caranya? Ya, caranya kita harus ternyata faktor interaksi AB lebih kuat daripada faktor A-nya sendiri maupun B-nya sendiri. Nah, yang kayak gini malah bahaya kalau kita pakai OVAD. Satu faktor dalam satu waktu kita nggak dapat ini nih. Kita dapat efek ini, kita dapat efek ini, kita nggak dapat efek AB karena kita pakai OVAD. Salah deh hasilnya, eksperimen kita kurang tepat, akhirnya jadi menyesatkan. Makanya perlu factorial design dalam eksperimen. Tujuannya supaya kita bisa tahu juga AB itu ada pengaruh nggak? Ada. Kasus seperti ini berarti dia ngaruh. Ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman? Sejauhnya pasti aman, Pak. Sip. Jelas ya. Jadi sebenarnya ini cara-cara ini, faktor efek ini bisa digunakan untuk apa? Untuk mengestimate sebenarnya. Kalau kita punya data, kita bisa ngira-ngira nih value, sum of square, mean square error atau mean square treatment. Tanpa harus menghitung itu semua, kita bisa nyari bocoran dari sini. Gitu. Cuman kita kalau di sini kita tahu nih ya, nanti si A bakalan signifikan nih, si B kedua lah, si AB kayaknya kecil nih nggak ada interaksi. Tapi ini, A-nya kecil nih, B-nya kecil tapi interaksi kuat nih, bisa kita tebak-tebak di awal kan? Kan sederhana nih itu hitungannya. Tapi kita kan perlu tahu secara statistik signifikan atau tidaknya dari mana, dari hitungan uji value-nya. Lalu lanjutin pakai sum of square, mean square, dan seterusnya. Oke, lanjut. Regression model and associated response surface. Jadi model kita sebenarnya kita bisa menghitung, memprediksi nilai respon variabel kita dalam sebuah persamaan regresi, gitu ya. Jadi Y kita itu sebenarnya bisa kita prediksi nih dari hasil eksperimen tadi merupakan beta 0 tambah beta 1 ini konstanta tambah beta 1 kali X1 ini adalah faktor 1 tapi beta 1 koefisien faktor 1 beta 2 nih koefisien faktor 2 beta 12 X1 X2 berarti koefisien interaksinya. Berarti kita bisa lihat efek dari X1, efek dari X2, efek dari interaksi X1 dan X2 dan errornya berapa. Bisa kita estimate dengan regresi modelnya. Y sama dengan misalnya 35,5 tambah 10,5 X1 tambah 5,5 X2 tambah setengah X1 X2 berarti kan mirip-mirip ya. Estimate dari X1-nya signifikan nih 10. X2-nya lumayan signifikan, interaksinya nggak terlalu signifikan. Karena interaksinya nggak signifikan bisa kita hapus menjadi ini aja persamaan kita. Jadi 35,5 tambah 10,5 tambah 10,5 X1 tambah 5,5 X2. Ini yang kita cari nanti sebagai estimate kalau kita punya data-data baru lagi. Kalau kita punya X1-nya berapa, X2-nya berapa, dapat Y-nya berapa. Gitu. Ini kan yang kita pengen cari ujung-ujungnya. Tapi ada kelemahan nggak dari, bisa nggak kita menghitung persamaan Y kalau X1 atau X2-nya nggak numerik? Bisa nggak? Apakah bisa kita menghitung atau memprediksi nilai Y ketika ketika faktor kita nggak numerik? Faktor kita yang X1-nya misalnya kategorikal, kayak tadi, tipe material. Muncul nggak persamaan ininya? Persamaan regresinya? Tapi kalau di software muncul nih, sama regresinya biasanya di bawah suka ada tambahan regresi modelnya berapa. Muncul nggak kalau X1 X2-nya nggak? Muncul tapi
sulit muncul tapi nggak bisa dipakai. Diinterpretasikan. Nah ya istilahnya nggak dipakai atau diinterpretasikan, Pak, persamaannya. Muncul tapi. Kalau pakai software ya muncul, Pak, angka Y-nya ntar pasti. 1, X2-nya numerik ya. Kalau X1, S2-nya categorical, muncul atau tidak, pertanyaan pertama itu muncul atau tidak. Kalau muncul, masa muncul sih? Kalau muncul ntar jadi salah arti dong. Kan S1, S2, kalau dia categorical, angkanya berarti misalnya di coding jadi, misalnya ada 3 level, plus 1, 0, min 1, gitu kan ya? Iya. Muncul tapi nggak bisa, Pak. Nggak muncul ya? Nggak, Pak. Di buku ada deh, kalau untuk desain expert, dia nggak akan memunculkan persamaan regresi ketika kita menggunakan X1 atau X2 atau X3 atau salah satu X-nya itu yang categorical. Atau mungkin ya nggak muncul sama sekali kayaknya deh. Karena jadi aneh kalau muncul. Buat apa dia ngitung persamaannya kalau nggak dipakai juga X1, X2, X3 ini karena categorical. Itu ya. Nggak tahu kalau software lain mungkin ada yang munculin, saya nggak tahu. Ini sama kalau kita lihat dari respon surface-nya, kalau seperti berarti menandakan tidak ada interaksi ya. Bandingin antara yang ada interaksi sama tidak ada interaksi. Kalau ada interaksi berarti ini interaksinya kecil sehingga garis-garisnya pun juga secara kontur dia relatively sejajar. Bedakan dengan yang ini, konturnya udah pasti dia nggak sejajar. Ini kayak di miring-miringin gitu ya, 3 dimensi seperti ini. Karena interaksinya biasanya membentuk kurvatur, bentuk yang tidak flat, bentuk kurva ya, tidak garis lurus, sehingga bisa kelihatan dari sini bahwa interaksinya cukup kuat. Ada pertanyaan? Berapa menit lagi kita? By the way. Masih pada di sini kan ya? Atau udah pada minggat? Masih, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Masih, Pak, masih. Masih, Pak. Pak. Iya. Percaya. Masih, Pak. Tadi secara konsep seperti itu. Secara contoh realnya, contoh di 5.1 ya, 5.1 adalah temperatur eksperimen tentang battery life eksperimen. Jadi kita pengen nyari umur baterai, pengen meneliti umur baterai, dilihat dari sisi faktor material tipe dan temperaturnya. Jadi ada 2 faktor material dan faktor temperatur. Material 3 level, ada 3 level. A itu material tipe, B itu temperatur. Faktornya ya, A itu kuantitatif, material tipe udah pasti bukan kuantitatif karena dia 1, 2, 3 ya tipe categorical. Pertanyaannya adalah efek mana? What effect do material and temperature have on life? Efek si material sama temperatur kayak gimana sih? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah is there a choice of material that would give long life regardless of temperature? Ada nggak sih material yang bisa ngasih umur baterai panjang apapun kondisi temperaturnya? Ini kan pertanyaan yang sangat make sense sekali ya untuk misalnya kita beli handphone atau kita bikin device mobil listrik misalnya. Materialnya apa sih yang kira-kira dia robust, mau temperaturnya berapapun dia tetap bagus hasilnya terhadap umur baterai. Itu kan pertanyaan yang kita pengen jawab kan dengan eksperimen ini sebenarnya. Misalnya kan baterai itu kalau di suhu panas dia jadi nggak bagus performanya, atau di suhu yang ekstrim dingin kayak di Finland minus 30 dia jadi nggak bagus umur baterainya. Apakah dia pengen sehingga dia tahu material mana yang kira-kira tetap hasilnya bagus walaupun umurnya ekstrim tinggi atau ekstrim rendah misalnya seperti itu. Nah, kita punya eksperimen seperti ini. Kita jadi nentuin, berarti respon variabel kita adalah umur baterai dalam jam. Nggak tahu ini ngukurnya gimana, mungkin dipakai sampai habisnya berapa lama kali gitu ya, kayak ngukur bensin. Dia ngisi bensin, terus dipakai sampai mobilnya mati, berhenti tengah jalan, berarti itu bensinnya habis, terus dihitung durasinya berapa. Atau kalau baterai, berarti baterainya dipakai dengan treatment tertentu, dihabisin sampai benar-benar nggak nyala lagi, berarti dia umur baterainya ya segitu jam. Dia ada tiga tipe
material dan 3 tipe temperatur 15, 70 dan sampai 25. Ada berapa replikasi di sini? Ada berapa replikasi? Oh, Tiga, dari Pak. 3, Pak. 3 replikasi. Iya, 3 Pak. replikasi. Berapa run dalam satu replikasi? Ada 3 juga, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Replikasi bukan 2. Replikasinya Berapa dua. N-nya berapa Mohon N? maaf, Kan Pak, itu replikasinya 2, levelnya 3, Pak. Kalau menurut saya. replikasinya 2, levelnya 3. Levelnya 3, menurut saya itu. Level mana? Levelnya kan 3 semua nih. Level material Ya. ada 3. Ya. Replikasinya 3. Ya, emang levelnya 3. Level ini 3. Harusnya kan kalau ada 3 faktor, 3 level kan 9 ya. 9. Repetisinya, Pak, itu. Mungkin itu repetisi, Pak. 2 kali repetisi masing-masing replikasi. Jangan ngomong repetisi, replikasi dong. Replikasi ya, Pak? Iya, kalau repetisi ntar jadi repeated measure. Replikasi itu benar-benar komplit. Pak, maaf, itu 4 replikasi ya, Pak, itu satu faktor. Iya, 4. Berarti kalau ketika 1 dan 5 Pak, ini maaf. ada ini ya, 4. ada 4 ya. Nah, karena total kita 4. Berarti saya lihat. Ya, Pak. Kali 4 ya. Ada 36 data, benar ya? 2G 4 2G 4 36 kan totalnya? 36 ya, Pak. Pak, mau tanya berapa? Iya. Untuk repetisi berarti nggak bisa dimasukin di sini ya, Pak? Atau mewakili hanya satu aja? Jangan. Iya, repetisi kalau repetisi nggak relevan di sini. Kenapa nggak boleh repetisi? Karena kita replikasi. Kan konsep DOE itu bukan repetisi, tapi replikasi. Replicate. Replicate, randomize, dan satu lagi block if needed. Replicate bukan repeat. Bagaimana replicate? Selesaiin dulu semua kombinasi. Yang pertama 130, yang kedua 34, yang ketiga 20, atau 50 lagi, 136, 25. Oh, supaya random jadi 174, berikutnya 138, baru 96. Selesai satu replikasi. Replikasi kedua baru kita masukin. Terus 1588, 122 gitu loh. Cara ngerjain urut eksperimennya. Misi. Semua komplit, baru replikasi ketiga. Replikasi ketiga taruh di sini. Ini random. Nih, kayak gitu ya, sampai semua terisi penuh. Itu replikasi. Tapi kalau kita ngerjainnya, ya udah kita set materialnya 1 dulu, material tipe 1, terus temperaturnya 15, kita ambil 4 kali. Itu bukan replikasi namanya, itu namanya repetisi. Menyalahi aturan si replikasi yang ada di sini. Nggak boleh ya? Kalaupun ada repetisi berarti kita ambil tabel lain ya, Pak? Nanti diambil 1 mewakili masukin sini gitu. Boleh, kalau kita nggak 130 apa 135 ya, kayaknya nggak yakin 130 nih. Ulang lagi deh gitu. Misalnya ambil baru ke record 132, kita ambil yang ini karena yang ini nggak yakin. Baru repetisi. Tapi 1 aja nih ambil untuk 1 replikasi ya. Baik, Pak. Misalnya salah lihat lu, maksudnya 130, 132 nih harusnya. 132 yang catat, jangan 130, itu repetisi. Artinya harusnya replikasi itu meyakinkan bahwa memang dalam level kombinasi treatment yang sama itu 1 kali ngambil aja, itu replikasi. Sampai itu selesai semua kombinasi terpenuhi baru dia lanjut ke replikasi kedua. Yang itu dilakukan secara random. Kan kemarin kalau dilihat di kurva yang ini Y, ini level, ada titik, ada titik, replikasi itu kan yang ini kan? Ya. Replikasi 1, replikasi kedua, ini replikasi ketiga. Ya, jelas ya. Nah, faktorial desain kita seperti apa? Tabelnya, general arrangement-nya seperti apa? Berarti kan kita punya faktor A, faktor B, yang tadi ya, kalau kita ingin, kita generalkan. Modelnya digeneralkan. Tadi kan contohnya ini, contohnya yang sebelumnya digeneralkan jadi seperti ini, faktor A, faktor B,
1, 2 sampai B, level 1, level 2, level 3 sampai level ke B, level 1, level 2, level 3 sampai level ke A, gitu ya. Sehingga kalau Y111 itu artinya adalah nilai Y di A, B, N. Kalau Y berarti Y ketika faktor A-nya levelnya 1, ketika faktor B-nya levelnya juga 1, ketika yang ketiga apa? Ini adalah Y, A, B, N. Jadi kalau Y111 berarti A-nya 1, B-nya 1, N-nya 1. Berarti kalau Y111 artinya Y-nya ketika A-nya levelnya 1, B-nya level 1, dan replikasi pertama. Gitu ya. Ini ya. Atau kalau kita punya Y221, berarti kan ketika A-nya 2, B-nya 2, dan replikasi pertama, dan seterusnya. Itu model kita. A itu adalah level untuk faktor A, B itu adalah level untuk faktor B, jumlah levelnya, N itu adalah jumlah replikasinya. Dan ini disebut completely randomized design. Complete, karena complete, dan random. CRD. Jelas ya? Sehingga efek model kita adalah ketika kita punya dua faktor tadi dan sebanyak B level dan A level untuk faktor A dan faktor B, sehingga model kita pengen mengestimate nih, mengestimate respon variabel kita teliti. Tadi misalnya umur baterai kita itu sebenarnya pengaruhnya dari mana sih? Dari rata-rata umur baterai, grand min, ditambah pengaruh dari efek si I level I itu A, berarti kan faktor A ya, faktor A, pengaruh dari vektor level efek dari faktor B, dan pengaruh dari interaksi antara A dan pengaruh antara interaksi A dan B. Nah, ini kalau ini repetisi ya, replikasinya adalah 1 sampai N replikasinya. Ini adalah errornya, melesetnya berapa. Model kita menjadi seperti ini. Ini kan adalah yang tadi ya, regresi model kita. Means model atau regression model. Buat menjawab kira-kira Y itu dipengaruhi oleh apa. Nah, ini adalah statistical modelnya. Ada hipotesis yang harus kita uji nih. Ada 3 hipotesis. Hipotesis dalam dua faktor faktorial yang tadi, contohnya yang baterai tadi, sebenarnya kita menguji ini nih. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara treatment 1 dengan treatment 2 pada faktor A, gitu ya. Berarti kita reject H0, tapi kalau kita reject H0, setidaknya ada satu yang berbeda. Berarti A-nya signifikan berbeda, berarti A-nya berbeda. Ini gitu kan. Terus yang kedua, faktor B. Kita lihat juga faktor B antara B1, B2, B3, ada pengaruh nggak sih? Ada yang beda nggak sih salah satunya? Atau semuanya sama aja, sama dengan 0, berarti nggak ada pengaruh, nggak ada efek dari column treatment, nggak ada efek dari row treatment. Berarti dia nggak signifikan pengaruh faktor B. Kayak tadi yang contoh yang kedua, yang cuma -1, berarti kan kecil tuh. Berarti dia ini, do not reject H0. Gitu ya. Atau yang ketiga, kita juga ngecek di saat yang sama, apakah ada pengaruh dari row column treatment atau interact treatment. Berarti tahu BJ IJ-nya sama dengan 0, ini nggak ada pengaruh. Kalau ini berarti ada pengaruh. Ini hipotesis yang kita lakukan ketika kita melakukan uji ANOVA pada two factor factorial design. Jelas, ada pertanyaan yang di sini? Jelas ya? Jelas, Pak. Sip. Udah makin ini ya, makin hangat ya. Berapa menit lagi kita? Udah jam 12 ya? Iya, Pak. Cepat kali ya? Ini udah ini belum? Kan kalau kemarin salah one way ANOVA kan cuma ada satu treatment, satu error kan? Cuma ada SST sama dengan SS treatment, SSC tambah blok. gitu ya.
Nah, sekarang SS treatment-nya karena kita punya lebih dari satu treatment, ada A, ada B, kalau 2 faktor, makanya jadi SSA tambah SSC. Kalau ada A sama B, pasti ada interaksi AB, sehingga SST-nya, SSC treatment-nya ini di breakdown jadi SSA tambah SSB tambah SSAB. SSC-nya tetap ada. Gitu. SS totalnya adalah A dikali B dikali N dikurangin 1. Kalau SS degree of freedom-nya si A, berarti A kurang 1. A ini level A ya, jumlah level dari si A. Levelnya si faktor A. Kalau gede dia faktor, kalau kecil dia level. Ini jumlah level B, jumlah levelnya interaksi. A-1 kali B-1, ini adalah degree of freedom-nya si error. Ya, AB dikali N-1. Di tabelnya jadi seperti ini. Kita punya SSA, SSB, SSAB, SSE, SST. A-1, B-1, A-1 kali B-1. Gampangnya ini kali ini. Kalau interaksi, gampangnya ini kali ini aja untuk degree of freedom-nya. Ini AB dikali M-1, ini ABN dikaliin semua. Tadi contohnya 3 kali 3 kali 4, 36 dikurangi 1, 35. Mean square juga sama, MSA sama dengan ini selalu per error ya, dibagi error. Ini dibagi error, interaksi juga dibagi error. Sorry, ini mah yang ini ya. Ini adalah ini dibagi ini, ini dibagi ini dibagi ini dibagi ini. Gitu ya. Sama aja kan, cuman ditambahin aja, diperbuat bahwa faktornya nggak cuma 1 tapi ada 2 treatment, A dan B, dan otomatis pasti juga ada interaksinya. Desain expert bakal membantuin, alhamdulillah, tapi kita juga bisa pakai manual. Katanya, ya itu manualnya beginilah. Mau cukup dulu atau gimana? Lama juga ya? Ikut, Pak. Dulu aja. Duhur, Pak, mungkin. Gimana? Juga boleh, Pak. Hah? Cukup? Cukup atau Cukup, sudah? Pak. Ya, Pak. Kita ngikut aja, Pak. Pasrah. Lama juga ya. Maaf Pak, mau nanya aja ya. Pertanyaan dulu. Contoh. Maaf, mau nanya, seandainya kelompok kami memakai 2K faktorial dengan percobaan sederhana, misal dengan pengaruh tinggi sabun terhadap suhu dan volume air, tinggi sabun, busanya kali maksudnya, dan volume air bagaimana? Oh ya, 2K berarti 2 level ya, levelnya 50, 100 dan hangat dingin. K-nya ada, faktornya adalah suhu dan volume. Ya boleh aja. Boleh. Terus dilihat suhu apa tinggi ini ya, tinggi sabunnya ya, tinggi busanya. Boleh. Tapi kan kalau 2K itu nggak harus K-nya nggak harus 2 kan, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Faktornya kan nggak cuma 2. Jangan-jangan yang mempengaruhi tinggi sabun nggak cuma suhu sama volume air. Enggak dong, volume air mah. Iya benar, volume air bisa juga sih. Berarti kan tingginya gimana ngukurnya? Pakai tabung ukur. Ya harus dipikirkan ngukurnya gimana. Terus apakah dalam tabung yang sama volumenya beda? Kalau volumenya beda, tabungnya sama kan jelas beda. Pastinya dengan luas penampang yang sama, yang 100 mili sama yang 50 mili, ya tinggian yang 100 mili dong. Ya bisa. Artinya kalau memang pengen yang seperti itu, bisa, tapi perlu dipikirkan pemilihan faktor, level, dan respon variabel, cara pengukurannya gimana. Boleh. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Aman, Pak. Cukup, Pak. Pak? Cukup aja? Ya. Pak, tanya untuk kelas RDK nggak apa-apa ya, Pak? Untuk besok itu kita fix pindah ke Sabtu untuk seterusnya ya, Pak? Gabung ke Sabtu aja ya. Oh, boleh, Pak.
nanggung ya sama 3 orang masalahnya. Sayang Oke, kuota. Berarti untuk Ya. next sampai akhir semester tuh, Pak? Tapi kalau misal nanti bosen di hari Sabtu gantian, yang Salemba gabung sama Depok hari Selasa gitu, boleh aja kita Oh, setting. boleh. Ya, ya. Tapi mendingan digabung. Kalau nggak salah Pak Farizal juga gabung ya? Start OR Enggak, lanjut. Enggak, Pak, cuma sekali aja. Sekali aja. Sekali aja dulu. Habis itu Iya, kalau itu kebanyakan soalnya 100 orang ya, 90. Kalau ini kan cuma 10 orang digabungin masih kecil. Jadi lebih doable, lebih manageable. Yang lain aman? Yang lain kalem aja kayaknya. Aman, Pak. Aman deh. Aman, Pak. Ya ini saya masukin rekaman nanti ke ini ya, ke Emas. Jadi kalau pengen putar-putar lagi silakan bisa dilihat-lihat di sana. Nanti kita terakhir saya survei aja untuk pelaksanaan online streaming ini lebih prefer streaming atau saya ngerekam terus saudara lihat rekamannya atau tapi nggak live atau nggak usah pakai rekaman sama sekali. Mana yang lebih pakai rekaman, Pak? Saya Pakai rekaman, Pak. kalau saya enak live, Pak. Jadi Live, bisa Pak, nanya kalau langsung, saya. Pak. Ada 2 opsi. Jadi yang satu cuman saya ngasih material terus ngasih Oh, dua-duanya dong, Pak. video orang atau yang kedua live tapi direkam juga gitu biar bisa. Saya prefernya yang ini, Pak. Live, Pak. Jadi bisa nanya langsung, Pak. Iya. Pak, prefer live. Kalau ngerekam ntar kita bisa ngerekam sendiri pakai laptop, Pak. Enggak, masalahnya kalau putus-putus, Pak. Kalau putus-putus butuh rekodnya juga. Iya, saya live tapi saya rekam supaya nanti Iya. yang putus baca bisa record, bisa putar ulang gitu. Oke, gitu aja, Pak. Opsi terbaik begitu, Pak. Itu aja ya. Ya, Ya. Pak, Nggak sih, live habis itu khawatirnya- nonton di YouTube, Pak. Habis itu nonton YouTube, palingan putar 5 menit gitu ganti channel. Setahu udah. Atau enggak kita viralkan aja apa video ini. Kita ini. Tapi nggak ada yang tertarik sih, yang tertarik mah Atta Halilintar. Kalau gitu mah nggak laku. Atau Ricis gitu ya. Ya wes gitu aja ya. Maksud saya khawatirnya kalau kita sering-sering streaming gitu, saya khawatir kesedot kuota aja sih. Mas-mas dan mbak-mbak semua. Kalau saya sih insya Allah nggak ada masalah. Kalau tiap minggu streaming. Ya, kalau misalnya ada kendala di sana, kasih tahu ke saya. Jadi mungkin nanti kita perlu adjust lagi ya. Kendala di Baik, Pak. Gimana? Pak Yanyan di Garut ya kayaknya, Pak Yanyan ya. Ya, Pak, aman, Pak. Sudah, Pak. Aman Garut ya. Aman, Ya. Siap. Atau ada yang tinggal di pegunungan, mungkin tinggal di villa di puncak gunung kan kita nggak tahu. Sinyalnya jelek. Cukup ya. Sampai di sini Cukup, aja. Pak. Oke, Kita akan Pak. coba teruskan dengan Pak. metode seperti ini. Nanti kalau ada masukan silakan diberitahukan ke atas. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Saya ketemu lagi insya Allah minggu depan ya di waktu dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak.